kita sudah terlalu sering dicekoki oleh informasi yang bahkan tidak penting dalam hidup kamu, tapi terpaksa kamu makan, terpaksa kamu konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas internet schizofrenia. Ada berapa banyak kamu yang tinggal di dalam sebuah kotak yang bernama smartphone dan kamu yang selalu ingin dikenal secara profesional melalui LinkedIn dan berperan menjadi orang yang sangat-sangat profesional. Ada yang mungkin hidup di dalam Twitter, ada yang hidup di dalam Instagram, dan ada yang hidup di dalam TikTok. Namun di situ hanya berani mengungkapkan sesuatu dari diri kita yang paling jujur, namun ketika di hadapan orang tua kita bisa menjadi orang yang sangat baik dan mungkin tidak pernah berkata kotor. Ada juga akun yang kita suka buat karena di situ kita bisa menjadi orang lain, ada nama palsu, kemudian diri yang palsu, dan mungkin ini cukup unik, tetapi itulah diri kita yang paling jujur. Kalau satu tubuh sudah tidak bisa lagi hanya memiliki satu cerita utuh soal diri kita sendiri, maka secara harfiah, pikiran kita sedang terpecah-pecah. Manusia adalah makhluk spiritual yang berada pada satu tubuh, dan ia tidak dapat berpindah ke tubuh yang lain. Eksistensi kita adalah pada apa diri kita sendiri. Pada tahun 1930-an di Paris, Jacques Lacan, atau seorang psikoanalisis, ia mengamati bayi yang sedang memandang dirinya di depan cermin itu. Bayi itu sangat senang dan kegirangan melihat dirinya sendiri seperti melihat temannya sendiri. Kenapa? Karena bayi itu untuk pertama kalinya di dunia, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari dalam dirinya, yaitu sebagai dirinya yang utuh, satu kesatuan. Dia melihat dirinya sendiri, diri yang sangat utuh, lengkap, dan bisa bersolek. Dari dalam dirinya itu, secara emosional, bayi hanya dapat merasakan lapar, menggerakkan tangan yang belum sinkron dengan pikirannya. Namun, cermin itu bohong, sedang membohongi dirinya. Kenapa? Karena cermin itu seolah-olah bilang bahwa kamu itu utuh. Dan seketika, bayi itu sangat jatuh cinta dengan dirinya sendiri, dan sangat jatuh cinta dengan kebohongan itu. Yang seumur hidup, dia akan mengejar citra ideal yang pernah dilihatnya di dalam sebuah cermin. Maka Lacan menyebutnya méconnaissance atau salah kenal tentang diri sendiri, dan sebuah konsep yang justru menjadi sebuah pondasi dari identitas diri kita saat ini. Lacan menawarkan ide tentang diri kita yang sedang bercermin melalui sosial media. Sosial media adalah cerminan dari diri kita atas apa-apa yang ingin kita berikan kepada yang lain. Dan yang lain adalah orang lain yang sama-sama berada di dalam cermin itu. Sekarang bayangkan, kalau satu cermin fisik saja cukup membentuk seluruh ego manusia seumur hidup, maka apa yang terjadi kalau dalam satu genggaman tangan kita, smartphone, kamu punya puluhan cermin sekaligus. Dan masing-masing memantulkan citra diri kita yang berbeda-beda, yang saling bertentangan, seperti cermin dari LinkedIn, seperti cermin dari Instagram. Kamu pengen lebih estetik, hidup selalu di dalam golden hours, dan cermin story yang hilang dalam 24 jam. Mungkin kamu yang hancur, tapi kamu boleh hancur sebentar, lalu lenyap. Jadi kalau kita tidak melakukan atau membuat status, maka kita akan lenyap begitu saja. Itulah cermin dari diri kita yang sekejap juga akan hilang. Maka saat itu Lacan bicara satu cermin, satu ilusi. Tapi sekarang kita hidup dengan puluhan cermin yang saling berperang. Dan cermin di ruang tamumu itu netral. Dia tidak peduli kamu berdiri seperti apa, mau seperti apa bentukmu, tapi cermin yang sebenarnya justru malah netral. Namun cermin yang ada di sosial media sama sekali tidak netral. Dia digerakkan oleh sesuatu yang lebih subtil, dan dia mendorong kita untuk terus-menerus memantulkan diri kita di dalamnya. Cermin digitalmu tidak netral, dia didesain memantulkan versi yang bikin kamu terus menatap. LinkedIn butuh kamu yang ambisius supaya kamu terus mendapatkan validasi karir, ya kan? Instagram butuh kamu insecure supaya kamu terus membandingkan dirimu dengan yang lain. Dan setiap platform punya kepentingan ekonomi atas citra tertentu tentang diri kamu. Maka platform itu
sedang dibuat supaya kamu menjadi manusia yang paling jujur, tetapi menjadi sasaran yang menguntungkan buat mereka. Jadi platform itu membuat kamu tidak untuk jujur-jujuran, tapi justru mana yang menguntungkan itu akan terus dilakukan dan akan terus dioptimalisasi. Sehingga tidak mengherankan kalau kita saat ini, kamu berbaring di kasur dan kita mulai memikirkan sebenarnya kita itu ada di mana dan mana diri kita yang sebenarnya atau yang asli. Dan ada konsep lain yang cukup krusial dari Lacan, yaitu tentang konsep yang lain. Yang lain itu adalah orang lain. Di tahun itu Lacan sudah memikirkan bahwa di dalam satu komunitas kita selalu mencari validasi dari yang lain, selalu mencari pujian dari yang lain. Lacan mendefinisikan ini sebagai subjek yang terbelah. Dalam konsep Lacan diistilahkan dengan subjek yang terbelah. Jadi mencari yang lain itu sebenarnya sedang mencari diri kita dari yang terbelah itu. Klaimnya begini, pernah ada aku yang utuh sejak awal, namun kamu nggak bisa memilih bahasa yang mana yang akan kamu gunakan, cara berpikir mana yang akan kamu gunakan, dan kamu juga tidak bisa memilih ekspektasi yang membentuk kamu harus jadi seperti apa. Karena kita lahir di dunia yang sudah punya aturan tentang siapa sebenarnya diri kita. Kan? Sebelum kita punya sempat untuk menolaknya, kita sudah mendapatkan identitas dari orang tua kita, identitas dari komunitas kita, dari keluarga kita, dan juga dari orang sekitar kita, dari masyarakat yang kita hidup di dalamnya. Maka pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menuliskan aturan itu pada diri kamu? Dan ketika kamu memahami, oh ternyata aturan-aturan ini adalah aturan-aturan warisan, maka kita sesungguhnya kita bisa memilih untuk membuat warisan untuk diri kita sendiri. Di masa lampau, yang memberikan aturan itu adalah keluarga, ya kan? Kemudian ada komunitas, kemudian ada agama, dan meski peraturan itu sangat lambat, aturan itu dibuat oleh manusia yang kita bisa melihat wajahnya dan bisa tahu namanya. Sekarang, aturan itu dibuat oleh algoritma yang pekerjaannya merekomendasikan kesukaan diri kita. Dan sistem itu tidak pernah bertemu denganmu, tidak pernah bertemu dengan diri kita. Bahkan tidak tahu nama orang tua kamu dan tidak peduli kamu itu siapa. Karena sistem itu hanya membantu kamu menulis kosakata agar kamu berpikir. Dia tidak benar-benar atau mengajari kita untuk berpikir, tapi hanya memberikan satu panoptikon atau kata kunci saja supaya kita bisa berpikir sendiri. Sistem itu telah mendikte kita tentang tubuh yang ideal, kemudian karir yang sukses, atau cinta yang sehat. Dan seluruh angan-angan ini semuanya diprediksi oleh algoritma, kemudian memberikan yang kamu cari cara spesifik, sehingga kamu kesulitan untuk keluar dari scroll yang tidak pernah habis itu. Lacan memberikan satu gambaran yang cukup ekstrim dan sekaligus memberikan pandangan yang sangat menusuk diri kita, yaitu bahwa hasrat kita tidak pernah benar-benar dapat dipenuhi. Menurut Lacan, hasrat manusia adalah hasrat akan yang lain. Bukan sekedar kita ingin disukai, tapi lebih dari itu, ingin dihargai, kemudian ingin dilihat kita ada. Inilah hasrat yang dikembangkan oleh Lacan, bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, sampai kamu lihat apa yang diinginkan orang lain, lalu kamu menginginkannya. Jadi kita menginginkan sesuatu, itu bukan karena diri kita, atau bukan atas diri kita sendiri, tapi karena orang lain memiliki itu. Kita ingin karena ada orang lain yang memilikinya. Itu artinya selalu ada yang lain yang membuat kita menginginkan sesuatu, dan hasrat kita selalu menggebu-gebu ketika yang lain itu sudah memilikinya tapi kita tidak. Misalnya dalam hidup ini, kamu nggak lahir tiba-tiba pengen suatu tas tertentu, atau tubuh tertentu, atau karir tertentu. Dan hasrat itu dipelajari. Bagi Lacan, dia mengamati apa yang dikagumi oleh orang sekitarmu, dan kemudian hidupnya kamu tonton melalui fitur feed yang ada di sosial media. Alat-alat itu memang sengaja menunda agar kamu puas. Ya, selalu begitu supaya kamu tidak merasa puas dan kamu akan kembali kepada platform sosial media itu. Like yang belum tentu datang, followers yang selalu kurang dari 1 angka lagi, body goals yang begitu tercapai, langsung ada standar baru lagi yang lebih tinggi. Jadi selalu ada yang terbaru, selalu ada yang terus-menerus, dan kadang-kadang kita belum berhenti, sudah ada tambahan yang lain. Settingan semacam ini bukan kebetulan, ini disebut dalam arsitektur ekosistem. Jadi ekosistem yang memang sengaja dibentuk dan dibuat agar manusia kembali, agar user kembali kepada
aplikasi yang telah dibangun itu. Dan benar-benar dibangun dengan sadar satu hal ya, yaitu hasrat kamu terpuaskan, maka orang akan berhenti membuka aplikasi. Jadi insinyur ini sudah tahu bahwa kalau hasrat kamu terpuaskan, maka aplikasi nggak akan laku. Maka dia membuat agar supaya ketika hampir mendekati kepenuhan hasrat ini, dia menundanya lagi, menundanya terus, sehingga aplikasinya akan sangat laku. Jadi kita itu sebenarnya tidak lemah, dan hanya saja sedang berhadapan dengan mesin yang tahu cara kerja hasrat diri kita, yang tak pernah terpuaskan jika ditunda. Bukan terpenuhi, kebalik. Jadi kalau misalkan kita terpenuhi, maka sudah selesai. Tapi kalau ditunda, nggak akan selesai-selesai di situ. Itulah kelemahan paling dasar sekaligus bentuk dasar dari sifat manusia, yang sudah dirinci oleh Lacan dalam magnum opusnya. Mengapa kita menuju pada pribadi yang akan mengalami schizophrenia? Frederick Jameson itu pertama kali menggunakan istilah tersebut pada tahun 1980-an. Dan itu bukan sebuah diagnosis, melainkan sebuah struktur. Ya, jadi subjek yang gagal menjahit fragmen dari satu cerita utuh akan mengalami dunia sebagai potongan-potongan yang terputus, tanpa ada benang yang menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka sejujurnya, itu sama dengan saat kita membuka aplikasi dan menontonnya hanya sepotong-sepotong. Ya kan? Detik ini kamu nonton potongan berita tentang perang, tiba-tiba orang menari, tiba-tiba iklan skincare, lalu tiba-tiba ada orang yang menangis karena menceritakan trauma di masa kecilnya, dan kamu terjebak di situ. Jadi sama sekali tidak ada jeda, nggak ada transisi, hanya potongan dan potongan. Dan yang menyedihkan adalah otak kamu dipaksa menerima itu semua sebagai sesuatu yang normal. Kalau kita lihat atau kita kembali kepada bayi yang di depan cermin tadi, bayi itu dia senang melihat cermin dirinya sendiri, tapi kalau utuh. Nah, sekarang semuanya dipotong-potong. Nah, itulah kita, ya. Bayi yang menyukai cermin untuk melihat diri kita sendiri di dunia maya, melihat langsung di 50 cermin sekaligus, berbentuk aplikasi, dan masing-masing memantulkan potongan wajah yang berbeda-beda. Tidak pernah utuh, hanya sepotong saja, tidak ada lagi momen, oh ini saya yang utuh. Yang ada hanyalah pantulan-pantulan demi pantulan yang kamu coba jahit sendiri, tanpa alat, tanpa waktu, tanpa jeda untuk berhenti dan bertanya. Sebenarnya dari semua ini, mana aku yang sebenarnya? Apakah kita pernah bertanya seperti itu? Ya kan? Jadi tidak pernah ditanyakan. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya jeda untuk mempertanyakan itu. Karena kita sudah terlalu sering dicekoki oleh informasi yang bahkan tidak penting dalam hidup kamu, tapi terpaksa kamu makan, terpaksa kamu konsumsi, entah itu manfaat atau tidak, ya kan? Dan itulah internet schizophrenia, bukan tubuh kita yang sakit, bukan personality kita yang sakit, tapi memang sengaja disakiti dan kepribadian kamu yang sedang dipotong-potong tanpa jeda, sehingga hidup kita sedang didikte oleh algoritma, notifikasi, cermin-cermin yang saling berperang, dan secara mengejutkan sangat dekat dengan fragmentasi kesadaran. Anehnya, kita sadar itu terjadi, namun tetap menjalani sekaligus dan menyebutnya sebagai kondisi yang sangat normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.